الحمد لله وإن الشكر لله وإن الثناء كله لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan pembatal-pembatal wudhu yang disepakati oleh ulama. Ada satu adalah segala yang keluar dari dua jalan, ya, ma yakhruju minas sabilain. Yang dimaksud sabilain di sini dua jalan, al-qubur awid dubur, ya, yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, apapun dia, yang berair kah atau yang keras, berbentuk angin, ya, berbau atau tidak berbau, ya, pokoknya keluar dari dua jalan membatalkan wudhu. Adapun selain dari itu, semua ada perselisihan ulama padanya, ya, termasuk hilangnya kesadaran, apakah kesadaran itu hilang karena pingsan atau tertidur atau karena mabuk, ya, ini diperselisihkan oleh ulama, sehingga ada yang mengatakan kalau tidur meskipun nyenyak tapi dalam kondisi duduk, maka itu tidak membatalkan wudhu, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat keluar untuk melaksanakan sholat isya, ya, sehingga ada satu hukum yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati fi hadzal waqt. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, maka sungguh saya akan perintahkan untuk sholat pada waktu ini, ya, yakni dia mentakhir waktu sholat isyanya. Nah, sehingga yang biasanya Nabi keluar pada awal waktu, sahabat menunggu dari awal waktu sampai keluarnya Nabi, sehingga ada di antara mereka yang tertidur dalam penantiannya itu. Ada yang mengatakan saya ngorok, ada yang mengatakan sampai jidat saya rapat ke tanah, ya, dalam kondisi duduk. Dan setelah Nabi masuk, ya, di qomat, sahabat ini langsung berdiri untuk melakukan sholat tanpa berwudu. Ini kalau ini adalah sesuatu yang salah, tentu Nabi tidak mungkin membiarkan, ya, sehingga tanpa ada teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan bahwa itu adalah ditetapkan oleh Nabi hukum berwudu bagi orang yang hilang kesadaran karena tidur duduk, itu tidak batal. Kemudian yang lain juga diperselisihkan makan daging unta, ya, makan daging unta. Nah, ini ada sebagian sahabat yang bertanya tentang bagaimana wudunya ketika dia habis makan daging unta. Nabi mengatakan berwudu. Tapi yang lain, ya, mengatakan saya pernah makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami makan unta dan Nabi tidak berwudu. Ya, artinya ketika kita makan daging unta, dan daging unta itu panas, ya, jangan sampai karena dengan memakan daging unta maka kita keluar mazi, ya, keluar mazi atau wadi, maka ini membatalkan wudhu, harus dibersihkan kemudian berwudhu. Begitu juga berkalian dengan memakan sesuatu yang tersentuh api. Ini ada sebagian riwayat mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sebagian sahabat yang habis makan sesuatu yang dimasak, ya, sehingga itu menjadi suatu pemahaman bagi mereka bahwa kalau sudah makan sesuatu yang dimasak maka itu membatalkan wudhu, karena Nabi menyuruh untuk berwudhu. Tapi di kesempatan lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat bahwa kami pernah makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu masakan dan Nabi tidak berwudhu sesudah.
Ini semua tidak kita ungkap di sini ya, karena ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh ulama, sehingga saya hanya menulis satu yang disepakati, yaitu semua yang keluar dari dua jalan, dan ini hadisnya sahih. Selanjutnya pada malam ini kita akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan wudhu. Yang pertama, bersiwak, yaitu membersihkan gigi, gusi, lidah dan mulut dengan menggunakan kayu siwak atau sejenisnya. Nah, yang banyak dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan kayu arak, kayu arak namanya. Dan kayunya ada dua jenis, ada yang har, ada yang darit. Ya, biasa kalau kita di Saudi ada yang jual siwak, itu biasanya nanya, ya, har atau darit, mau yang pedis, ya panas, atau yang dingin. Nah, jadi biasanya yang har itu lebih mahal, ya, lebih mahal daripada yang dingin. Kemudian selanjutnya hukum bersiwak. Bersiwak hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat bersiwak. Bukan dari awal hidup sampai akhir hayat ya, tapi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, sudah di akhir ajalnya, beliau melihat iparnya ya masuk, karena beliau meninggal di pangkuan istrinya ya, ketika saudara Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Abdullah, yang sering menemani Aisyah untuk tawaf ya, ini masuk dan bersiwak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dan meminta siwaknya. Jadi minta siwaknya dan dipakai, tidak dicuci ya. Jadi ini juga menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang tidak menganggap najis sesamanya, ya, sesamanya mukmin maksudnya. Nah, kalau sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dan mencuci, ini pertanda bahwa harus kita melakukan yang seperti itu. Nah, namun ya kita perlu memilah-milah ya, bagaimana kalau yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa yang terjadi di zaman kita sekarang. Ada orang yang ya, jangankan manusia, ada hewan saja yang ada penyakit mulut dan kuku itu tidak boleh dikonsumsi ya. Nah, sehingga kalau ada orang yang ada penyakit di mulut ya, jangan ambil siwaknya ya, jangan sampai menulari. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Mungkin karena Rasulullah tahu bahwa sahabatnya ini, iparnya ini adalah orang yang bersih, ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta itu. Nah, begitu juga istrinya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Aisyah minum dari satu gelas, memakan daging, ya, makan daging, menggigit. Lalu Nabi mencari bekas gigitan istrinya, bekas bibir tempat minum istrinya. Ya, ini salah satu tanda romantisme Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mungkin kita dicari yang tidak sentuh. Nah, ya tentu ada pertimbangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu itu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tanpa mencuci. Dalil tentang kesunahan bersiwak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli salah." Ya, dalam riwayat yang lain, ma'a kulli wudu. Kalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, ya, niscaya aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap mau sholat, ya, atau setiap kali sudah berwudu.
Nah, jadi ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan siwak, sebagian ulama, ya, khususnya ulama kontemporer, ya, mengatakan bahwa karena bersikat gigi itu sama kedudukannya dengan siwak, tujuannya adalah membersihkan mulut dan gigi, maka ini juga masuk ke dalam bagian ini. Jadi setiap kita mau sholat, ya, sikat gigi. Ya, ini bedanya karena kalau sikat gigi tak bisa dibawa kemana-mana. Ya. Nah, itulah keutamaannya siwak. Siwak bisa dibawa, ya, bisa dibawa kemana-mana, bisa digunakan pada saat kita berdiri untuk sholat. Ya, kalau sikat gigi tidak. Nah, makanya kita lebih membawa, ya, masalah ini kepada hadis tentang ma'akulli wudu. Ya, jadi setiap kali habis berwudu sikat gigi. Ya, jadi biasanya kita kalau bangun tidur sikat gigi dulu baru berwudu. Ya, untuk mendapatkan pahala, ya, niatkan kita setelah berwudu baru sikat gigi. Ya, baru sikat gigi. Ini amalan cerdas. Ya, tidak ada salahnya kita bangun tidur langsung bersikat gigi baru berwudu, tidak ada masalah. Ya, tapi supaya kita bisa mendapatkan pahala dari hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Ya, kalau tidak memberatkan umatku maka saya akan perintahkan mereka untuk, ya, bersiwak setiap kali berwudu. Nah, karena sikat gigi ini tujuannya sama dengan siwak untuk membersihkan gigi, gusi, ya, dan mulut, maka supaya kita mendapatkan pahala dari itu kita melakukan sesudah berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan wudu adalah mengusap khuf dan atau kaos kaki. Ya. Pengertian khuf atau kaos kaki, khuf adalah alas kaki atau apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit. Sedangkan kaos kaki adalah alas kaki atau sesuatu yang dipakai di kaki yang terbuat dari kain, kaos atau katun dan sejenisnya. Nah, mengusap khuf hukumnya jaiz, ya, boleh, bahkan sebagian mengatakan sunnah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap khuf, ya, mengusap khuf sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa aku pernah melakukan perjalanan, yakni safar, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku membungkuk, ya, jadi pada saat beliau berhenti, ya, turun, aku membungkuk untuk membuka kedua khuf beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ketika Nabi berhenti di suatu tempat, ya, beliau membungkuk untuk membuka kedua alas kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Rawahul Bukhari. Yang artinya da'huma, biarkanlah keduanya, maksudnya tidak usah dibuka, ya, tidak usah dibuka. Sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan bersih, ya, suci. Famasaha alaihima, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap keduanya. Ya. Nanti kita akan berikan cara, ada sebagian orang yang salah dalam tata cara mengusap khuf itu. Ya. Ada yang mengusap dari ujung kaki sampai ke belakang, ya, mengusap bawahnya, padahal yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengusap bagian depannya saja, seperti ini, ya. Ketika selesai semua, ya, mengusap kaki, kita basahi kedua tangan, kemudian membasuh dari ujung kaki depan sampai ke atas batas mata kaki. Tidak perlu, ya, tidak perlu digosok bagian belakangnya. Itu cara yang
disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam membasuh khuf yang dilihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Jadi biarkan saja keduanya, karena aku menggunakan keduanya dalam keadaan suci, dan beliau pun mengusap keduanya. Namun perlu diketahui bahwa mengusap khuf ya, dan atau kaos kaki itu ada syaratnya. Jadi syarat mengusap khuf, yang pertama, saat awal memakainya dalam keadaan suci. Jadi kita ketika mau memakai khuf itu sudah berwudu, ya, kita sudah suci, kemudian memakai kaos kaki atau khuf. Ya. Yang kedua, khuf dan atau kaos kaki tersebut menutupi seluruh kaki sampai mata kaki. Ya, jadi kalau hanya menutup bagian ya di bawah mata kaki, ya kan ada kaos kaki di bawah mata kaki. Ya, jadi ada kaos yang 3/4 di atas mata kaki, ada sepatu di atas ya 3/4, apalagi sepatu laras ya bagi tentara dan polisi itu bisa tidak pakai, ya tidak dibuka. Masalahnya kalau dia ke masjid dia buka ya, kalau dia ke masjid dibuka. Kalau masjid kita seperti masjid ya, saya waktu di Madinah masih dapatkan masuk masjid tidak buka alas kaki. Ya, tidak buka alas kaki. Karena memang kita boleh salat. Nabi SAW mencontohkan salat dengan menggunakan alas kaki. Nah, tapi kalau sekarang ya, kita masuk dengan memakai, apalagi kemarin ya ada yang memposting kemarahan terhadap seorang kepala desa di Sinjai yang masuk masjid dengan memakai alas kaki. Padahal semuanya hukumnya tidak masalah, tidak masalah. Cuma kata ini menghina, ya menghina. Padahal itu juga dilakukan karena masjid ini masih ya sedang dikerja granitnya atau tehelnya. Jadi dia masuk pakai sepatu tidak masalah. Itu apalagi kalau seperti itu. Ya. Dia pakai alas kaki masuk juga. Kalau dibenarkan oleh pengurus masjid tidak mengotor, boleh. Ya, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Masalahnya ini kalau sudah tersebar seperti itu memicu. Ya, ini yang jadi sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang dipandang sesuatu yang bisa mengundang, meresahkan, ya meresahkan. Yang ketiga, keduanya terbuat dari sesuatu yang suci. Ya, jadi khuf atau kaos kaki itu terbuat dari kulit yang suci. Ya, yang suci yang dimaksud di sini adalah meskipun dia kulit bangkai, misalnya kulit lembu, kulit sapi, kulit kambing, yang mau dibuat sepatu yang menutupi mata kaki, ya sampai ke mata kaki, itu harus dibak, ya disamak, ya. Yang dimaksud disamak itu menghilangkan semua daging yang menempel di kulit, ya, yang menempel di kulit. Jadi kalau ada yang ikut itu tidak boleh digunakan. Ya. Jadi cara mensucikan kulit bangkai adalah menyamaknya, disamak, dihilangkan semua daging-daging yang menempel pada kulit. Atau kalau dia kain, ya dia terbuat dari sesuatu yang tidak najis, ya, sesuatu yang tidak najis. Nah, kemudian yang keempat, keduanya terbuat dari sesuatu yang dibolehkan. Yang dibolehkan di sini ya kalau pendapat pendiri pesantren itu tidak ada yang tidak termasuk di sini ya, karena beliau membolehkan orang melakukan atau memakai emas ya ke masjid ya, atau sholat, kecuali yang bejana ya, baskom atau piring itu tidak, ya beliau juga mengatakan itu makruh, ya kemakruhannya bukan karena zatnya tidak boleh, ya beliau mengatakan ini adalah berlebihan, ya berlebihan. Jadi di situ ya yang dititikberatkan oleh beliau, ya, sehingga kalau kedua terbuat dari sesuatu yang dibolehkan, ya yang dimaksud oleh ulama sesuatu yang dibolehkan bukan sesuatu yang terlarang, ya yang terlarang seperti terbuat dari emas,
Misalnya kaos kaki terbuat dari benang-benang emas, ya, karena biasa juga ada orang bikin songkok recak itu ya, terbuat dari emas dan sebagainya. Ini kalau kita beralasan ya dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu dikuatkan oleh pendiri pesantren, bahwa tidak ada yang diharamkan, ya, tidak ada yang dilarang, ya, termasuk apa yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan sutra dan emas bagi dzukuri ummati, ya, bagi laki-laki dari umatku, dan membolehkan bagi perempuan. Nah, ini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Ini pendapat pendiri ya untuk pesantren, ya, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah semua perhiasanmu ketika kamu, ya, ke masjid mau sholat. Jadi di sini Allah membolehkan, ya, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pendapat, ya. Kita mau terima yang, ya, apa yang disebutkan oleh jumhur ulama, silakan, ya. Kita mau mengambil pendapat pendiri pesantren, ya, silahkan. Meskipun sebagian orang mengatakan betulnya itu pendiri pesantren. Astagfirullahaladzim. Ya, bahkan ada di antara, tidak usah saya sebutkan namanya, ya, bahwa tidak bisa kita samakan, ya, ulama yang lalu yang menetapkan, ya, keharaman dengan mengambil dalil ini, ya, untuk mengharamkan sutra dan emas bagi laki-laki, ya, dengan keilmuan yang dimiliki oleh pendiri pesantren. Tapi saya bukan karena beliau adalah mertua saya, ya, tidak, ya, tapi kita berdasar dalil dalam menetapkan sesuatu, tidak boleh hawa nafsu, ya. Beliau berdasar dalil, dan saya mengakui, ya, dan beliau tidak pernah menganggap dirinya ulama, tapi, ya, Majelis Ulama Sulawesi Selatan itu menetapkan pendiri pesantren itu salah satu ulama, ya, pendidik, tokoh pendidik di Sulawesi Selatan, ya. Sehingga ketika saya diminta oleh beberapa rekan-rekan untuk memberikan penjelasan tentang metode belajar atau belajarnya ulama-ulama, ya, maka saya mengambil sampel ulama itu adalah pendiri pesantren. Saya mengatakan kalau ada dari kita, ya, untuk apa kita mengambil dari yang lain, ya. Nah, sementara cara atau bagaimana ulama-ulama dulu belajar itu ada pada beliau, ya, rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya yang kelima, membasuhnya pada waktu yang tertentu. Jadi membasuh kedua khuf atau kaos kaki itu pada waktu yang ditentukan. Jadi ada waktunya, ya, ada waktunya. Nah, yang mana yang dimaksud waktu itu? Yaitu pada nanti ada hadisnya, ya, yang ditetapkan bahwa bagi yang mukim itu hanya sehari semalam, ya, bagi musafir 3 hari 3 malam, ya, boleh membasuh khuf dengan syarat, ya, dengan syarat. Adapun syaratnya nanti juga kita lihat. Membasuh pada waktu tertentu yang dimaksud di sini adalah yang tadi di awal, bahwa dipakai dalam keadaan kita suci, ya. Jadi misalnya habis salat subuh, ya, salat subuh, kita mau ke kantor atau kemana beraktivitas dengan menggunakan sepatu yang laras panjang, ya, atau kaos kaki yang menutupi mata kaki, maka kita menggunakan itu, ya, yang sebelumnya kita sudah berwudu, kita dalam keadaan suci, kemudian memakai keduanya. Nah, kemudian sesampai di tempat, ya, di mana dia beraktivitas, misalnya dia batal, ya, dia batal, lalu dia mau menggunakan atau mau berwudu untuk sholat duha misalnya, atau sholat zuhur nanti, maka dia boleh bersuci, berwudu itu dengan mengusap khuf, ya, mengusap khuf. Jadi misalnya dia mau sholat duha, maka
dia berwudu dengan mencuci tangan, kumur-kumur, cuci muka, cuci tangan sampai ke siku kedua, ya, kemudian mengusap kepala dan kedua telinga. Nah, ketika mencuci kaki itu tidak membuka, ya, diusap saja, diusap dengan cara yang seperti yang kita contohkan tadi, mengusap dari bagian depan sampai ke ujung punggung kaki, ya, ujung punggung kaki. Nah, waktunya adalah itulah awal waktu dia mengusap, ya, itulah awal dia waktu mengusap. Jadi sampai kapan? Sehari semalam, ya, sehari semalam. Jadi kalau dia berwudu, ya, berwudu dengan mengusap pada waktu duha, maka habis waktunya pada waktu duha besoknya, ya, 24 jam, ya, 24 jam. Dengan syarat tidak pernah dibuka, ya, tidak pernah dibuka. Misalnya dia hari ini dia mengusap khuf, ya, dari pagi, ya, batas waktunya sampai pagi lagi. Nah, tapi dengan syarat tidak boleh dibuka. Kalau dia sudah terbuka maka sudah batal, ya. Tidak boleh lagi mengusap, ya. Jadi kalau dia sudah buka maka dia harus mencuci. Jadi kalau sudah berwudu baru dipakai lagi, ya. Dan kemudian ketika batal mau berwudu lagi tidak usah dibuka, diusap saja, ya, seperti itu. Nah, bagi yang 3 hari, ya, 3 hari itu di awal, ya, waktu yang disebutkan yang tertentu itu, ya, mulai di awal dia membasuh, ya, dengan syarat tadi dipakai dalam keadaan dalam kondisi suci, ya, dalam kondisi suci. Kemudian sampai kapan? Sampai 3 hari berikutnya. Ya, jadi misalnya duha hari ini dia membasuh, maka 3 hari sampai waktu duha dia boleh mengusap dengan syarat tidak pernah dibuka, ya, dengan syarat tidak pernah dibuka. Nah, kemudian yang keenam, membasuhnya dalam keadaan bersuci dari hadas kecil. Jadi yang dimaksud di sini dia boleh mengusap, ya, untuk keadaan bersuci dari hadas kecil. Jadi hanya berwudu saja, ya. Tapi kalau dia berhadas besar maka harus dibuka karena dia harus mandi, ya, dia harus mandi. Kecuali kalau mau mandi pakai kaos kaki, ya. Nah, kemudian lama waktu yang dibolehkan mengusap khuf dan atau kaos kaki adalah sehari semalam bagi yang mukim, sedang bagi musafir 3 hari 3 malam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musafiri 3 ayyamin wa layaliyahunna wa lil muqimi yawman wa laylah. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi musafir 3 hari 3 malam untuk mengusap khuf atau jawrab. Sedang bagi yang mukim sehari semalam. Ya, jadi kalau mukim 24 jam, ya. Kalau musafir 3 kali 24 jam, ya, dengan syarat tidak pernah dibuka, ya. Dan syarat yang kedua, alas kaki itu menutup ujung kaki sampai di atas mata kaki. Jadi kalau ada yang robek kelihatan jempolnya, batal, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian permulaan waktu mengusap dan akhirnya adalah, ya, mulai dari awal seorang bersuci, ya, dari hadas kecil sampai hari berikutnya pada waktu yang sama seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian cara mengusap khuf atau kaos kaki adalah dengan mengusap keduanya dengan tangan yang sudah dibasahi dengan air wudhu, mulai dari ujung kaki, ya, ujung jari kaki sampai ujung punggung kaki, ya, seperti yang kita contohkan tadi, ya. Tangan kanan mengusap kaki kanan dan tangan kiri mengusap kaki kiri. Jadi sekali lagi saya mencontohkan, ya. Jadi caranya ini dibasahi 2 tangan, ya, kemudian mengusap 2 seperti ini. Tidak perlu mengangkat, ya, tidak perlu membasuh di bawahnya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, laukana dini birra'zi, ya,
lau kana ad-dinu bir-ra'yi, ini yang disebutkan, lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, rawahu Abu Dawud. Kalau seandainya agama Islam itu berdasarkan hasil pikiran, ya, ini pendapat, ya, niscaya bagian bawah khuf lebih pantas diusap dari bagian atasnya. Ya, kenapa? Ya, secara logika di bawah lebih kotor, ya, di bawah lebih kotor daripada yang di atas. Kenapa Nabi mencontohkan mengusap bagian atasnya saja? Ya, jadi karena agama ini bukan pendapat, ya, bukan hasil pikiran, maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun secara, ya, logika yang di bawah lebih kotor, ya. Nah, jadi beliau mengatakan laukana dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil masfi min a'lahu wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Ya, jadi seandainya agama itu berdasarkan hasil pikiran, niscaya bagian bawah khuf lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh, ini penekanan dari Ali bin Abi Thalib, saya telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas kedua khuf beliau. Ya, jadi tidak mengusap bagian bawahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Masih ada waktu, ya. Hal-hal yang membatalkan atau membasuh khuf dan atau kedua kaos kaki. Pertama, habisnya waktu yang dibolehkan untuk mengusap. Ya, jadi kalau sudah 1 hari 1 malam bagi mukim, ya tidak boleh lagi, ya, tidak boleh lagi. Kemudian bagi yang 3 malam, 3 hari 3 malam, ya, sampai batas akhir itu sudah, ya, sudah tidak boleh lagi. Kecuali dia memperbaharui, ya, memperbaharui. Jadi tidak boleh berlanjut 1 minggu, tidak. Batas akhir 3 hari 3 malam bagi, ya, musafir. Yang kedua, jika sudah membuka kedua khuf dan atau kaos kaki atau telah membuka salah satu dari keduanya, ya, maka batal, ya, tidak boleh lagi melanjutkan meskipun belum cukup 3 hari 3 malam bagi yang musafir, ya. Sampai kurang nabosu, ya, nabuka, ya, tidak boleh lagi, ya, maka batal membasuhnya. Yang ketiga, ketika berhadas besar. Jadi kalau dia waktu membasuh itu, ya, dia berhadas besar, maka tidak boleh dia membasuh lagi. Nah, tapi kalau berhadas kecil, ya, itu yang dimaksud tadi, ya, ketika waktu itu masih ada, masih membolehkan untuk kita mengusap khuf, ya, atau jawrab, maka ketika kita berhadas kecil, ya, apakah habis buang air kecil atau kentut misalnya, maka boleh berwudu dan tidak mencuci kaki, ya, hanya sekedar mengusap. Kemudian yang terakhir ada peringatan, ya, tanbih, dianjurkan bagi pemakai khuf dan kaos kaki untuk segera mengganti khuf dan kaos kakinya dan mencuci kakinya jika mendapati keduanya sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, bau, sehingga kalau dia di saf pertama, saf kedua, itu, agar tidak, maaf, di sini ada kesalahan, agar tidak mengganggu orang lain. Kenapa, ya, kalau di kita sekarang tidak tahu lagi komentar, ya, apalagi kalau bau, gitu, ya. Misalnya kalau kita melihat ada orang pakai kaos kaki, ya, lain-lain baca nama kaos kaki, gitu, ya, atau dia pakai khuf, ya, sebenarnya dia khuf, ya, bukan sepatu, ya, sebenarnya dia pakai khuf, gitu. Sepatu pertama, ya. Padahal bisa jadi itu alas kaki yang di luarnya ada sandal atau ada, ya, dan seperti itulah cara kita memakai khuf, ya, ketika musim dingin di Saudi yang saya alami, ya, karena saya tidak pernah mengalami musim dingin di tempat selain Saudi. Nah, jadi jangan sampai kita melihat ada orang yang memakai alas kaki seperti, ya, kaos kaki yang terbuat dari kulit, lalu kita mengatakan, oh, pakai sepatu ini masuk, ya. Jadi padahal itu khuf, bukan alas kaki yang dipakai keluar, ya.
Nah, meskipun memakai alas kaki yang dipakai jalan-jalan tidak ada masalah, nah, tidak ada masalah. Kalau ya itu ada pembenaran dari pihak panitia atau pengurus masjid. Nah, barang siapa yang mengusap khuf dan atau kaos kaki sesudah berakhirnya waktu yang dibolehkan mengusap keduanya, maka wudhunya tidak sah. Jadi misalnya tadi ya, satu hari satu malam itu mulai dari duha hari ini sampai duha berikutnya, maka ketika dia batal sesudah sholat duha di hari kedua, maka dia harus membuka ya, mencuci pada saat sholat zuhur nanti. Kalau dia mengatakan saya masih berhak untuk mengusap, ya saya mau mengusap saja, padahal dia sudah tahu sudah habis waktunya, lalu dia sholat dengan cara mengusap, tidak sah sholat. Kenapa? Tidak sah wudhu. Nah, tidak sah wudhunya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa ketika kita mengusap khuf atau kaos kaki, ya batas waktu bagi yang mukim sehari semalam, bagi yang musafir ya 3 hari 3 malam dengan syarat tidak pernah dibuka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian yang bisa kita jelaskan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana ya yang kaitannya dengan wudhu ya, mengusap tangan yang digips atau kaki yang seharusnya kena air wudhu, tapi karena ada penutupnya ya, apakah kakinya yang patah digips atau tangannya yang patah digips ya, atau diperban, nah, itu bagaimana cara berwudhunya. Ini yang akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi